Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Waode Husniati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Muna. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tompuno. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Rusmala. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 1 Tompuno. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu, di mana saya akan mengikuti jalannya pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti di kelas. Di mana tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah agar Ibu lebih matang mempersiapkan diri, Ibu lebih percaya diri, dan harapannya Ibu itu bisa meminimalisir tantangan atau hambatan nanti di kelas. Dan intinya Ibu itu bisa memberikan yang terbaik buat peserta didik kita. Nah, sebelum observasi dimulai nanti, sebelum kegiatan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas? Ya, baik Bu. Materi yang saya ajarkan untuk sekarang ini yaitu materi virus. Dengan tujuan pembelajarannya itu ada dua yang akan dicapai oleh siswa. Yang pertama itu siswa dapat mengetahui menyebutkan ciri-ciri virus, dan kedua siswa dapat mengidentifikasi struktur virus. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu. Yang pertama tadi Ibu siswa dapat menyebutkan ciri-ciri virus, dan yang kedua tadi siswa dapat mengidentifikasi struktur virus. Nah, untuk area pengembangannya apa sih yang Ibu ingin kembangkan dalam pembelajaran nanti? Ya, untuk memahami sejauh mana kemampuan siswa itu ada dua. Yang pertama itu yaitu kognitif. Kognitif di sini untuk melihat kemampuan siswa dalam materi virus dan peranannya, serta keterampilan. Keterampilan di sini yaitu siswa itu dapat membuat video. Oke. Di sini berarti ada dua yang Ibu ingin kembangkan. Yang pertama pengetahuan atau kognitif, yang kedua keterampilan ya. Nah, saya ingin mendengar ini Bu. Bagaimana sih rancangan pembelajarannya nanti di kelas? Bagaimana strategi pembelajarannya? Bagaimana model pembelajarannya? Dan bagaimana sih metode pembelajarannya nanti? Strategi pembelajaran yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat gaya belajar masing-masing siswa. Di sini di mana akan saya integrasikan dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional atau KSE. Dan untuk sekarang ini saya akan model pembelajaran yang saya siapkan itu adalah PBL, itu Problem Based Learning, di mana saya akan membagi 5 kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Metode yang saya ajarkan ini adalah metode diskusi dan tanya jawab. Oke, jadi strategi pembelajarannya pembelajaran diferensiasi ya Bu, terintegrasi KSE, dan kemudian model pembelajarannya PBL dan metodenya diskusi dan tanya jawab ya Bu. Kemudian apa sih media yang Ibu siapkan nanti? Media yang saya siapkan itu yang pertama itu buku yang ada di perpustakaan. Yang kedua yaitu video dan PPT. Bahan ajar yang saya siapkan itu di LKPD dan menggunakan Word. Oke, jadi media pembelajarannya itu intinya memodir gaya belajar siswa ya, dan dari berbagai sumber. Nah, untuk kegiatannya ini kegiatan observasi kira-kira kapan ya Bu? Hari ini atau kapan? Ya, mengajar saya insya Allah hari Sabtu di kelas 10D. Oke. Jadi insya Allah hari Sabtu di kelas 10D itu kita akan bertemu kembali ya Bu, di mana saya akan mengikuti jalannya proses pembelajaran, di mana saya akan hadir dan mencatat hal-hal penting apa yang akan Ibu hadirkan. Dan setelah itu kita akan bertemu kembali di percakapan pasca observasi, di mana kita akan mengevaluasi hal-hal apa saja yang Ibu akan lakukan nanti. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, ini Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan pra observasi ini?
Ya, kan gambaran bahwa hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, sebelum itu kita melakukan pra-observasi. Pra-observasi di sini untuk mengetahui kemampuan siswa sejauh mana materi yang akan diajarkan nanti. Oke, terima kasih kembali nih Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Sampai jumpa lagi. Sampai bertemu kembali di hari Sabtu dan di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian. Oh iya, nama Dewi kenapa ini? Tidak hadir. Sakit. Pelajaran apa tadi? Sakit. Pejoka toh? Ya. Saya pikir pelajaran pejoka itu semua aktivitas itu terbuang toh? Ya. Makanya kita akan merilekskan badannya kita, pikiran kita, maka kita akan melihat. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarin 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat
apakah pilihan yang akan Anda lakukan selanjutnya? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Saya pikir kalian tadi sudah mendengarkan teknik stop. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan? Coba Aisyah. Setelah mendengarkan video tadi menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang dan kembali berstamina untuk mengikuti pelajaran. Iya. Kalau yang temannya, silakan berdiri. Setelah saya mendengar video tadi, saya menjadi rileks, stamina tubuh kembali seperti semula dan semangat untuk melakukan belajar. Ya, saya pikir kita sama-sama mendengarkan. Setelah kita mendengarkan aktivitas atau kegiatan kita untuk melanjutkan belajar hari ini, ya kita fokus ya. Sebelum kita lanjut materi, Ibu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran virus, video virus, kenapa bisa tertular, menyebutkan ciri-ciri virus. Yang kedua, mengidentifikasi struktur virus. Struktur virus itu ada 3 yang sangat tertular. Yang pertama apa? Yang gambar pertama siapa yang tahu? Saya. Yang sana, siapa namanya? Gus Indrawan. Bisa disebutkan virus apa yang mudah tertular yang bagian poin nomor 1? Yang gambar, siapa yang tahu? Ya. Silakan berdiri. Virus HIV. Saya pikir yang gambar pertama virus HIV. Ya, kenapa dikatakan dia virus HIV? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa dikatakan virus HIV? Jadi yang tahu? Kalau tidak yang tahu, Ibu Guru yang jelaskan kenapa dikatakan dia virus HIV. Virus itu sangat mematikan. Dia tertularnya itu bukan hari ini ditularkan, tetapi jangka panjang, misalnya 1 tahun atau 2 tahun dia dapat tertular. Faktor yang dapat mempengaruhi virus HIV itu bisa tertular apa? Yang dapat mempengaruhi imun kita atau kekebalan tubuh kita apa? Siapa yang tahu? Silakan berdiri. Yang pertama. Faktor pertama itu seperti kurangnya nafsu makan. Yang kedua. Pernapasan terasa terganggu. Silakan. Pertama itu berarti kurangnya nafsu makan. Kedua yaitu berat badan yang menurun. Yang ketiga apa? Susah tidur. Yang keempat hilang kesadaran. Itu bisa diingat ya. Yang kedua siapa yang tahu? Yang gambarnya kedua. Yang lain gambar kedua. Aisyah, silakan berdiri. Gambar kedua itu virus influenza. Influenza. Apa yang mengakibatkan kita bisa tertular dalam virus influenza? Kenapa bisa kita tertular? Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan itu berarti kekebalan tubuhnya kita itu tidak stabil. Ya, dia mudah terganggu. Misalnya contohnya yaitu batuk. Batuk itu berarti susah apa? Susah tidur. Habis itu
Yang kedua contohnya apa? Gangguan pernapasan, apa? Flu. Diakibatkan oleh virus influenza. Yang ketiga, siapa yang tahu? Gambar yang ketiga, ya silakan terangkan. Bisa berdiri? Virus rabies. Yang diakibatkan, kenapa dia dikatakan virus rabies? Karena virus rabies itu tertular dari hewan ke manusia. Jadi faktor yang ketika kita tertular virus rabies itu apa yang kita alami? Ada yang lain? Ini. Pertama kejang-kejang. Kedua apa lagi? Susah minum. Susah makan, susah minum. Habis itu hilangnya kesadaran, kayak berhalusinasi. Ya. Dari tujuan pembelajaran hari ini kalian sudah tahu ya? Dari gambarnya, yang gambar HIV, kedua influenza, ketiga kan? Yes. Bagaimana game itu jadi pertanyaan kita semua versi 1 juta? Ya sebentar, perhatikan video yang guru tampilkan. Kalian amati. Kalian amati virus itu bagaimana dia berkembang biak. Amati. Sebentar ibu guru tanya, ya? Orang di seluruh dunia sampai saat ini, tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini dalam tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan didorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan menghack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan nge-hack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi kita, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah bang, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Pikir tadi guru sudah putarkan. Bagaimana? Setelah menonton video itu, apa yang kalian tahu? Ketika virus itu dia masuk dalam tubuh kita, dalam paru-paru kita,
gejalanya apa? Ada yang tahu? Akan berdiri. Ternyata penyebaran itu tidak hanya di daerah orang, ternyata bisa juga melewati benda, bisa juga terkontaminasi, bisa melalui juga makanan. Ada lagi yang lain? Nah, silakan berdiri, Aura. Virus bisa masuk di dalam tubuh kita karena bisa melalui udara juga dan pola hidup yang tidak sehat. Misalnya saat lingkungan kita yang tidak bersih, di situ virus bisa memasuki tubuh manusia karena imunnya kurang. Ada yang lain lagi? Saya pikir tadi kan video sudah ditampilkan. Kenapa virus itu dia bisa masuk dalam tubuh kita? Ya, kenapa? Karena imunnya kita tidak stabil, sehingga kita menyebabkan virus itu mudah tertular. Jadi yang mencegah supaya kita tercegah virus itu apa yang kita lakukan? Itu mudah. Pertama itu cuci tangan. Yang kedua apa? Menjaga pola makan. Seperti apa menjaga pola makan itu? Makan makanan yang sehat. Jangan asal makan, ya. Yang penting kenyang. Jadi pulang ke rumah sebentar, usahakan untuk menjaga pola makan dan memakai masker ketika teman kita sedang terkena flu atau batuk. Itu sudah yang minggu lalu sudah membagikan tes di agnostik atau kemampuan kalian. Yang kelompoknya itu saya sudah bagi di grup masing-masing. Ya, ada tak? Ya. Jadi kelompoknya itu sudah tahu kan di grup masing-masing. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Bagaimana di kelompok ini? Ada yang tidak mengerti atau kesulitannya? Ada kesulitan? Tidak mengerti gugur strukturnya virus. Oh, iya tidak mengerti. Berarti ada kapsid. Ada kapsid ini berarti berfungsi untuk mensintesis protein. Sementara kalau di DNA ini, DNA berarti menghasilkan asam nukleat, yaitu deoksiribonukleat asid dengan RNA ribonukleat asid. Nah, jadi ekor ini, ya selubung ekor ini dia berfungsi untuk apa? Dia dapat mensintesis virus. Nah, dia dapat berkembang biak di dalam sel inangnya. Sama dengan jarum. Nah, jarum itu fungsinya apa? Apa fungsi jarum? Untuk melahirkan sel-sel virus baru. Untuk mengidentifikasi atau melahirkan partikel-partikel adanya virus baru. Tiada lagi? Ya. Di kelompok ini bagaimana? Dulu tentang kapsid ini dia bagaimana? Oh, kapsid. Iya. Berarti kalau kapsid ini berarti ya di dalam kapsid itu berarti di dalam kapsid itu berisi kepala. Kepala itu berfungsi untuk menyimpan atau mensintesis protein. Toh? Iya. Ada lagi yang lain? Ada ciri-ciri virusnya? Ciri-ciri virus. Virus. Berarti kalau virus itu dia memiliki ukuran yang sangat kecil. Ya, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerja cepat. Waktunya habis. Kelompok, waktunya habis. Siapa yang dapat mempresentasikan hasil kelompoknya? Mana yang siap? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan atau memperlihatkan video tentang virus. Harapkan teman-teman sekalian dapat memperhatikan video yang kami akan tayangkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Yudhati dan di samping kiri saya ada teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Munawar. Perkenalkan, nama saya Samia. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Fadil. Perkenalkan, nama saya. Oke, baik teman-teman sekalian,
Kami ingin memutar videonya dan kalian akan memperhatikan video yang kami akan tayangkan tentang ciri-ciri virus, pengertian, dan bagaimana virus berproduksi. Oke, teman-teman sudah melihat video yang kami tayangkan? Ini dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplausan pada kelompok 1. Kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan? Kelompok 2. Silakan maju. Saya akan mempersilakan kepada Saudari Abel untuk mempresentasikan PPT yang telah kami buat, yang berjudul mengidentifikasi ciri-ciri virus dan struktur virus. Kepada Saudari Abel, saya persilakan. Secara anatomi, virus umumnya sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Mereka terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kapsid, asam nukleat, dan dalam beberapa kasus sel hubung. Kapsid adalah lapisan film virus, sedangkan asam nukleat membawa evolusi dan untuk mereplikasi diri. Struktur virus yaitu pertama terdiri atas kepala virus. Kepala virus yaitu terdiri atas kapsid dan asam nukleat. Sel hubung protein yang berfungsi sebagai pemberi atau sebagai asam nukleat virus dari kerusakan. Struktur virus yang kedua yaitu bagian leher. Tidak semua virus memiliki leher, hanya virus kompleks yang mempunyai leher. Bagian leher virus terbagi atas tiaraf dan leher. Leher ini berfungsi sebagai penyangga atau penopang dari kepala virus. Struktur yang ketiga yaitu ekor. Dari ekor adalah bagian tubuh yang penting untuk melekatkan dan virus dengan sel inang, serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Bagian ekor terdiri atas selabung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Kesimpulan dari PPT kami yaitu kesimpulannya bahwa virus dapat bereproduksi, tetapi hanya dalam sel inangnya. Setiap virus mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Contohnya virus corona atau COVID-19 yang mempunyai bentuk bulat, sedangkan HIV berbentuk oval. Tidak hanya itu, virus juga mempunyai struktur yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Virus juga mempunyai ciri-ciri, salah satunya bahan genetik RNA dan DNA. Terbukti bahwa virus menyebar dengan cara memproduksi. Sekian PPT dari kami. Dengan menutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kalis. Saya Sipinus Darwin. Dan saya Siwanda, dan saya Nukaisa, dan saya Nirma, dan saya Lestari. Ini saya Siwanda akan menjelaskan ciri-ciri virus dan struktur virus. Di mana ciri-ciri virus yaitu virus memiliki bahan genetik berupa DNA dan RNA. Kedua, virus tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Dan ketiga, virus berukuran kecil. Ciri selanjutnya yaitu virus tidak memiliki struktur seluler dan virus tidak memiliki organ sel. Selanjutnya saya akan membahas struktur virus. Struktur virus terdiri dari kepala. Kepala virus berisi DNA dan RNA yang menjadi bahan genetik untuk kehidupannya. Kedua, isi tubuh. Isi tubuh virus atau biasanya disebut virian. Virian adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat berupa DNA atau RNA. Yang ketiga, ekor. Ekor adalah bagian dari struktur tubuh virus yang berfungsi melekatkan diri pada sel inang.
Yang keempat, kapsid. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian komposer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus RNA dan DNA. Mungkin itu saja dari struktur virus yang dapat saya sebutkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari struktur yang belum saya sebutkan. Ya, kelompok yang terakhir sudah menampilkan hasil diskusi mereka, maka kita berikan aplausan. Cepat duduknya seperti semula. Sekarang naikkan HP. Ibu guru sudah kirim tugasnya, kirim lewat WA grup. Silakan dikerja dalam waktu 5 menit. Sudah? Sudah? Hari ini kan selesai pembelajaran kita, maka saya minta 2 siswa untuk merefleksi kegiatan materi hari ini, yaitu virus dan struktur virus. Siapa yang refleksi? Yang di depan, siapa namanya? Kegiatan hari ini saya merasa sangat senang. Berawal dari kegiatan kita mulai, kita telah mendengarkan video yang sangat-sangat membantu mereka cara menenangkan diri. Saya juga telah mendapatkan tambahan pemahaman mengenai virus dan struktur virus. Untuk itu saya merasa sangat gembira karena telah mengikuti kegiatan saat ini. Ya. Berikan aplausan pada teman kalian. Siapa lagi yang mau refleksi? Silakan berdiri. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nabila Yuniarti. Datang saya setelah saya mengikuti pelajaran hari ini. Saya dapat mengetahui ciri-ciri virus, perbedaan RNA, DNA, dan struktur virus. Teman kalian sudah merefleksi, maka berikan aplausan pada teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Woode Husniati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Muna. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tongkuno. Kali ini saya kembali bersama Ibu Rusmala, guru biologi dari SMA Negeri 1 Tongkuno yang telah saya supervisi. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke Bu, hari ini percakapan pasca observasi ya Bu, di mana saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas, di mana tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas? Ya, baik Ibu Husni. Kalau saya sendiri pembelajaran yang diterapkan di kelas tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, banyak sekali tantangan yang dihadapi siswa dengan melihat pengembangan sikap atau pengakuan dari anak itu sendiri dengan keterampilan berdiferensiasi ini. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah berjalan lancar. Baik, alhamdulillah berjalan lancar berarti ya Bu? Iya. Alhamdulillah berjalan lancar. Apakah bisa Ibu ceritakan tantangan pengembangan yang Ibu temukan di kelas, mulai dari langkah-langkah pembelajarannya, tahapan-tahapan di kelas? Ya baik Bu, tadi saya mengembangkan pengetahuan siswa itu, saya itu lebih ke siswa,
dengan mengetahui apa itu virus dan peranannya dan lewat menjawab di LKPD. Terus untuk keterampilannya, saya menyuruh siswa itu mengidentifikasi ciri-ciri virus melalui video, kertas kartun atau PPT, tergantung mereka pilih. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi area yang dikembangkan itu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Iya. Ibu sejauh mana sih area pengembangan itu, apakah sudah berhasil atau belum? Kemudian kalau dari skala 0 sampai 10 kira-kira Ibu dapat nilainya berapa? Ya, kalau menurut saya itu berjalan dengan baik, namun ada kekurangan dan itu menjadi pembelajaran bagi saya untuk memperbaiki dan menurutku angka 7. Baik, menurut Ibu kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi di kelas? Ya, masih banyak siswa yang kurang aktif karena dalam pembagian kelompok itu karena banyak siswa jadi ada beberapa siswa itu yang sedikit masa bodoh. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu? Iya. Oke, kalau begitu bagaimana solusinya Bu? Ya, insya Allah ke depannya itu saya akan membagi kelompok kecil, jadi agar siswa itu bisa semua terlibat aktif dalam presentase, dalam menyusun siswa dan membagi tugas apa yang mereka kerjakan. Jadi rencana yang akan Ibu laksanakan nanti untuk solusinya yang kurang aktif itu membagi kelompok dalam kelompok kecil agar mereka terlibat aktif. Jadi nanti dibagi kelompoknya sesuai gaya belajarnya Bu. Iya. Kemudian, nah kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan? Ya, insya Allah saya lakukan secepatnya. Oke, terima kasih jawabannya Bu. Saya doakan semoga cepat dilaksanakan kembali. Nanti apa yang sudah menjadi solusinya. Kemudian, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan praobservasi, observasi, dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Sampai bertugas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.